Teman-teman yang galbay di pinjaman online Tunaiku khususnya, ini tetap hati-hati dan waspada karena ada laporan yang gue dapetin dari member grup WA gue. Dia itu galbay di pinjol Tunaiku baru 1 bulan saja, tapi desanya sudah berani-beraninya datang ke tempat kerja nasabah. Berapakah jumlah nominal yang dia galbaykan? Dia galbay baru berapa hari nih bang, tapi desanya sudah berani ke tempat kerja. Apakah boleh desa lapangan pinjol legal OJK mendatangi atau menagih utang nasabah di tempat kerja? Ini yang kita akan bahas juga. Dan juga nanti gue akan berikan solusi yang terbaiknya bagi teman-teman yang saat ini takut didatengin desa lapangan. Apalagi desa lapangannya datang ke tempat kerja. Kita harus bagaimana bang? Apa yang kita harus perbuat? Namun sebelum gue akan berikan solusinya, di sini akan gue berikan alur ceritanya terlebih dahulu agar teman-teman mengerti dan paham problem yang dirasakan oleh nasabah ini itu apa. Oke, sebelum itu kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas nasabah galbay di pinjol Tunaiku, tapi desanya sudah berani datang ke tempat kerja nasabah. Desanya menagih utang di tempat kerja nasabah. Apakah itu diperbolehkan oleh OJK? Apakah itu memang peraturannya seperti itu? Nasabah yang galbay di pinjol legal OJK, tapi desanya datang atau nagih ke tempat kerja. Lalu bagaimana alur ceritanya bang? Sampai nasabah ini didatengin desa lapangan di tempat kerja. Lalu bagaimana solusinya bang? Apa yang kita perbuat nih bang ketika desa itu datang atau nagih di tempat kerja? Ini yang akan kita kulas, ini akan kita berikan informasinya. Disclaimer, video ini bukan untuk nakut-nakuti kalian, tapi untuk memberikan materi-materi penting bagi teman-teman yang saat ini takut dengan desa pinjol. Oke, sebelum gua akan berikan solusinya, di sini gua akan berikan alur ceritanya terlebih dahulu agar teman-teman paham ini problemnya apa sih ya. Jadi ada seorang member gue, dia galbay di pinjol Tunaiku. Nah, dia ini adalah member grup WA gue. Dia ini galbay di pinjol Tunaiku baru 1 bulan. Nah, member ini sudah melakukan konsultasi chat permasalahan yang dia alami, yaitu galbay di pinjol Tunaiku. Nah, di sini ini laporan dari admin gue yang ada di dalam konsul chat. Nah, member gue ini atau nasabah ini, dia memberikan sebuah screenshot percakapan antara nasabah dengan desa lapangan dari pinjol Tunaiku. Percakapan yang pertama adalah seperti ini dan gue akan bacakan. Selamat pagi ibu, namanya gue blur. Saya, nah itu nama desanya gue juga blur. Nah, dia mengaku dari Field Collection atau desa lapangan atau debt collector dari Tunaiku Amar Bank. Tagihannya sudah jatuh tempo. Di bawahnya itu ada sebuah foto. Nah, desa ini memberikan sebuah foto tapi sedang di jalan. Dikiranya ini adalah bohongan. Ya, dikira nasabah ini adalah bohongan. Ternyata beneran, bro. Dan selanjutnya, gambar yang keduanya seperti ini. Percakapan desa lapangan pinjol dengan nasabah. Desa lapangannya ini mengecat kembali nasabahnya. Pagi bu, namanya goblur, gimana pembayaran tagihannya? Saya sudah sampai kantor. Lalu desa itu memfoto pintu kantor tempat kerja nasabah. Di bawahnya aduan yang gue dapatkan, member ini memberikan captionnya seperti ini. Belum ke menagih ke rumah, tapi langsung ke kantor. Tunaiku galbay 1 bulan. Waduh, nasabah ini baru telat bayar selama 1 bulan. Nasabah ini belum didatengin desa lapangan pinjol dari Tunaiku ini ke rumah. Desa lapangan pinjol ini dari Tunaiku belum mengunjungi rumah nasabah. Tapi tiba-tiba desa lapangannya ini menagih di tempat kerja nasabah. Ini yang akan kita kulas. Diperbolehkan atau tidak? Lalu kita bagaimana nih bang kalau kita mendapati kasus yang sama seperti itu? Tolong perhatikan baik-baik. Nah, kita akan melihat dari segi peraturan dari POJK tahun 2023 dengan isinya bahwa desa lapangan pinjol tidak boleh melakukan penagihan di tempat kerja dan tidak boleh menagih di atas jam 8 malam, tidak boleh melakukan pemaksaan, tidak boleh melakukan intimidasi, tidak boleh melakukan penghinaan, ya itu nggak boleh. Ya apalagi kalau sampai sebar data, itu nggak boleh.
Itu kalau dari segi peraturannya sudah jelas ada. Tapi apakah boleh itu DC lapangan pinjol menagih tempat kerja? Boleh, kalau mengikuti prosedur. Kalau DC lapangannya pinjol ini sudah mengikuti prosedur, tentu boleh. Tentu boleh. Yang dikatakan boleh seperti apa? Nah, ini teman-teman yang harus paham. Jadi, kalau DC lapangan pinjol ini boleh datang ke tempat kerja kalau nasabahnya ini KTP-nya fiktif, alamatnya juga tidak bisa ditemukan, atau dia sudah pindah kontrakan, lalu DC akan datang ke tempat kerja nasabah. Untuk apa? Untuk mengetahui keberadaannya, untuk mengetahui statusnya, untuk mengetahui infonya saja. Tidak boleh tuh ya si DC itu melakukan pembeberan permasalahan dari nasabah ini. Apa? Tunggakan utang pinjol. Nggak boleh. Kalau misalkan ada rekan kerja atau HRD-nya, oh iya atas nama ibu ini dia punya tunggakan utang di pinjaman online ini, belum melakukan pembayaran, makanya saya datang ke tempat kerja ibu. Itu nggak boleh. DC nggak boleh kayak gitu. Dia tuh bolehnya hanya untuk mengetahui keberadaannya, statusnya, infonya. Mohon maaf bu, di sini ada namanya Rianto, misalkan contoh seperti itu. Oh Rianto sekarang statusnya masih aktif nggak di pekerjaan ini? Oh masih, ada apa ya? Saya dengan rekannya, misalkan seperti itu ya kan boleh. Saya dengan rekannya ingin bertemu, ada keperluan yang mendesak. Bisakah saya bertemu dengan nasabah tersebut? Atau apakah saya bisa bertemu dengan Riantonya? Itu boleh kayak gitu bro, boleh. Jangan kucuk-kucuk datang ke tempat kerja lalu saya dari tunaiku, membeberkan masalah utang tuh nggak boleh. Kalau ada yang kayak gitu lu adukan aja bro. Nah kalau misalkan teman-teman tiba-tiba bertemu nih di tempat kerja dengan DC lapangan pinjol, apa yang gua harus lakukan? Apa yang gua harus lakukan kalau DC lapangannya ini belum datang ke tempat kerja? Yang Anda harus lakukan adalah teman-teman ajak DC-nya di tempat yang mungkin sepi, mungkin kagak ada orang yang berseliweran datang gitu kan. Cari tempat yang enak, yang sepi gitu kan. Nah selanjutnya teman-teman harus mengambil beberapa bukti untuk teman-teman laporkan kepada OJK. Laporannya nanti akan gue berikan caranya seperti apa. Yang pertama teman-teman harus tahu tuh, teman-teman catat namanya, nama DC-nya siapa, nomor teleponnya apa. Yang ketiga ini apakah dia memiliki SPPI, Sertifikat Profesi Penagih Indonesia, apakah dia punya. Nah teman-teman apakah punya foto DC-nya. Nah apakah SPPI-nya ini cocok dengan KTP-nya gitu kan. Nah kalau keempat ini teman-teman punya bukti ini, simpen buktinya. Nah nanti ketika DC-nya ini pulang, baru teman-teman laporkan kepada OJK dalam perihal DC lapangan pinjol tunaiku menagih utang di tempat kerja gitu untuk subjeknya. Tapi kalau untuk tutorialnya nanti akan gue berikan caranya ya. Jadi kalau secara jelas DC lapangan pinjol itu nggak boleh menagih utang di tempat kerja nasabah, sangat tidak diperbolehkan ya. Boleh datang kalau dia sudah memenuhi prosedurnya seperti apa. Dan selanjutnya kalau teman-teman sudah ketemu nih apa yang gue harus ngomong, ya lu ngomong aja, bro gue hari ini belum ada uang. Kalau gue ada uang pasti gue akan melakukan pembayaran. Nah lu posisinya kalau ketemu DC lapangan pinjol di tempat kerja, lu santai aja, relax aja, jangan ketakutan, jangan gemeter, jangan genggep gitu kan. Santai-santai. Anggap aja dia adalah klien lu. Anggap aja dia adalah klien lu. Santai aja ngomong, santai ya, jangan terlihat ketakutan. Karena kalau lu terlihat ketakutan, lu malah diintimidasi sama dia, lu malah ditekan sama dia dan akhirnya lu kalah. Nah, dalam pertemuan itu lu jangan pernah membuat janji pembayaran. Jangan pernah membuat janji pembayaran dan jangan pernah mengiyakan janji pembayaran yang dibuat oleh DC lapangan pinjol tersebut. Ya. Nah setelah dia pulang, ya baru teman-teman laporkan. Cara laporkannya bagaimana tuh bang? Sangatlah gampang sekali. Ya seperti tadi di awal gua katakan, lu tahu nama dia siapa, nomor teleponnya lu sudah catet, SPPI-nya juga sudah lu foto, ya SPP-nya lu cocokkan tuh dengan KTP-nya siapa, cocok gak namanya, cocok gak? Kalau cocok, lu foto dah tuh. Ya setelah lu sudah dapatkan bukti-buktinya ini, maka teman-teman langsung kirim via email untuk melaporkannya. Cara melaporkan via email bagaimana tuh bang? Sangatlah gampang sekali. Ini pernah gue gunakan juga untuk membantu member gue. Yang pertama adalah teman-teman buka email. Buka akun email kalian, akun email pribadi kalian. Setelah itu teman-teman cari di Google layanan aduan konsumen OJK.
Nah, lu ambil emailnya satu. Yang kedua adalah misalkan tadi Tunaiku, lu ambil pinjol Tunaiku, emailnya mana untuk laporannya. Lu searching aja di Google, ada. Ya, setelah itu teman-teman sudah dapatkan dua email ini, masukkan di dalam CC. Masukkan di dalam CC. Setelah itu teman-teman tulis subjeknya. DC lapangan pinjaman online Tunaiku menagih utang di tempat kerja. Oke, di bawahnya lagi isinya teman-teman cantumkan nama titik dua, nama lo, ya. Nik KTP lo, nik titik dua, baru masukkan nik KTP lo. Yang ketiga, nomor telepon lo, nomor HP titik dua, nomor telepon lo. Nah, setelah teman-teman sudah buatkan itu, di bawahnya lagi adalah buat kronologis, ya, buat kronologis. Nah, dalam kronologis itu ada lokasi, tempat, waktu, dan jam berapa kejadiannya. Nah, di dalam kronologisnya juga itu, lu juga cantumkan nama DC lapangannya siapa. Cantumkan juga nomor teleponnya siapa. Ya, setelah teman-teman sudah buatkan kronologisnya, kayak orang cerita aja, kayak orang cerita kronologisnya. Ya, lu buat kronologisnya. Setelah itu teman-teman, di bawahnya lagi, lu buat komplainannya. Lu buat komplainan seperti apa, lu buat aja komplainannya. Mungkin lu merasa dipermalukan sama DC, ya kan. Mungkin DC-nya tidak terdidik dan lain sebagainya gitu kan. Yang komplainan aja. Di bawahnya lagi, baru kalian teman-teman lampirkan. Di bawahnya lagi tulis lampirkan bukti. Ya, lampirkan tuh foto-foto yang tadi teman-teman sudah dapatkan. Yaitu SPPI-nya apa, ya itu teman-teman buktikan. Ya, lampirkan SPP-nya siapa. Nah, setelah itu teman-teman lampirkan juga foto DC di tempat kerja Anda. Jadi kalau misalkan DC ini lagi berada duduk di tempat kerja Anda, kalian foto aja, cekrek ya. Jadi teman-teman punya dua bukti. Yang satu alat bukti SPPI, yang kedua adalah bukti bahwa DC itu benar datang ke tempat kerja lu. Ya. Nah, kalau sudah dilaporkan seperti ini adalah termasuk pelanggaran berat juga, bro. Ya, bisa-bisa DC-nya bakalan dapat sanksi atau dapatkan SP nih, bro. Ya, atau bisa juga dipecat nih, bro. Ya, tergantung dari perusahaan vendornya ini bergerak di bidang penagihan seperti apa. Untuk prosedur bagi DC yang melakukan pelanggaran, dapat sanksinya apa. Nah, kalau teman-teman sudah laporkan seperti itu, pasti di keesokan harinya DC itu nggak akan berani melakukan penagihan seenak jidatnya dia. Jadi teman-teman nggak usah takut masalah galbay pinjol, nggak usah takut didatengin DC lapangan. Intinya teman-teman paham peraturan OJK seperti apa, caranya bagaimana, ya. Caranya adalah teman-teman tadi sudah gue katakan juga, jangan pernah membuatkan janji pembayaran dan jangan pernah memastikan Anda mampu bayar. Dan selanjutnya teman-teman juga jangan pernah mengiyakan janji pembayaran. Katakan apa adanya. Kalau misalkan teman-teman, oh uangnya sudah kepake buat biaya anak sekolah atau berobat, belum gajian, kayak gitu. Lu buat alasan-alasan yang masuk di akal. Ya, jadi mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan. Dan juga teman-teman pasti akan bertanya lagi, Bang, kalau gue galbay di pinjol Tunaiku aman gak sih? Aman dari mana? Ya sekarang lu cek aja aplikasinya. Itu ada yang namanya akses kontak, akses galeri, dan lain sebagainya. Ini termasuk nggak aman juga. Ya, kalau sudah nggak aman, ya sudah galbay aja, bro. Lu jangan mikirin aman atau tidak. Kalau lu nggak mampu bayar, ya sudah lu galbay. Jangan lu pernah mikirin, oh ini nggak aman, jadi gue bayar, gitu kan. Salah. Lu melihat kapasitas lu. Kalau melihat kapasitas lu, kayak misalkan pemasukan lu 10 juta, utang lu 1 juta. Nah, lu mampu bayar, ya lu bayar. Tapi kalau utang lu ini misalkan 10 juta, gaji lu 4 juta, apakah lu bayar? Tentu tidak akan lu bayar. Karena apa? Ini di luar kapasitas lu. Ya, aman tidak aman itu bukan karena masalah pinjolnya, tapi dalam segi akal lu. Kalau teman-teman sudah mengambil informasi dalam perihal galbay pinjol, teman-teman pasti berani galbay pinjolnya. Di sini gue bukan nakut-nakutin teman-teman yang galbay di pinjol Tunaiku, tapi memberikan solusi yang terbaik dengan contoh-contoh yang ada yang gue dapatkan ini. Dan juga teman-teman di sini yang mau gabung dalam grup Telegram, itu link grupnya ada dalam deskripsi. Dan juga teman-teman di sini yang mau join di dalam grup WA kita mendapatkan fasilitas konsultasi telepon ataupun konsultasi chat, silakan saja langsung japri adminnya di dalam grup Telegram. Mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.